Saudara sekalian, bayangkan kalau saudara meninggal dunia, roh saudara terangkat dari tubuh. Saudara mau kemana? Hal ini tidak dipikirkan serius oleh banyak orang. Sedikit sekali, sangat sedikit orang yang benar-benar mempersoalkan hal ini. Kalau meninggal dunia lalu roh terangkat dari tubuh, saudara bisa melihat tubuh saudara itu. Saudara mau pulang kemana? Mungkin saudara secara teori akan tahu bahwa saudara mau pulang ke surga. Karena tidak ada tempat lain. Ya, saudara menjawab, ya pulang ke surga. Ya karena memang tidak ada tempat lain. Kalau kita melamar suatu pekerjaan di sebuah kantor, kita ditolak, kita masih punya banyak kesempatan masuk banyak kantor. Kalau seorang pemuda atau seorang remaja berniat untuk masuk salah satu perguruan tinggi negeri, gagal, masih banyak perguruan tinggi swasta. Tetapi saudara, kalau orang ditolak di surga, mau kemana? Mau apa? Ini masalah, saudaraku. Tetapi banyak orang tidak berpikir dengan serius hal ini. Tidak sungguh-sungguh serius. Tidak serius. Saya membayangkan, saudara. Kalau saya meninggal dunia, roh saya keluar dari tubuh, lalu apa yang saya lakukan? Tentu hal itu juga sudah saya bayangkan. Saya bayangkan. Tentu saya akan menghadap Bapa. Tetapi masalahnya layak tidak kita menghadap Bapa. Kalau kita tidak takut akan Allah secara patut, tidak menghormati Allah secara patut, tidak mempersembahkan segenap hidup kita tidak layak menghadap Bapa. Dan banyak orang yang sebenarnya belum takut akan Allah secara patut, hidupnya sembrono, sembarangan dengan apa yang diucapkan, sembarangan dengan apa yang dilakukan, sembarangan dengan apa yang dipikirkan, dan dia merasa fine-fine saja, baik-baik saja. Wah, ini mengerikan, saudara. Lagu pertama tadi, ya aku datang Tuhan saat ini, itu sudah menginspirasi saya, saudara. Kalau sampai saya meninggal dunia, saya menghadap Bapa, diterima tidak ya? Saya mencoba mengoreksi diri. Kita sudah sungguh-sungguh berusaha untuk hidup suci. Kita sudah sungguh-sungguh berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita sudah sungguh-sungguh belajar untuk tidak mencintai dunia. Tapi mungkin masih belum standar yang Allah kehendaki. Nah, kalau sampai belum mencapai standar yang Allah kehendaki, lalu kita meninggal dunia. Wah, itu mengerikan sekali, saudaraku. Mengerikan sekali. Karenanya pada kesempatan ini saya mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk merubah diri, untuk bertobat. Hidup kita akhirnya sempit ya, terarah hanya untuk kerajaan surga. Dan saya sebagai pembicara yang harus lebih dulu ya serius, benar-benar serius. Kalau tidak, waduh, ngeri saudara.
Bagaimana saya bisa menyampaikan firman dengan api yang benar kalau saya sendiri tidak memiliki gairah pulang ke surga? Bagaimana saya bisa menggarami, menulari orang kalau saya sendiri tidak memiliki api kerinduan pulang ke surga? Aduh, saudara, dunia ini tidak nyaman dihuni, saudara. Ngeri dunia ini, saudara. Aduh, tidak nyaman dihuni. Kiranya mata hati pikiran saudara sudah dibuka untuk melihat hamparan padang hijau dan kemegahan kerajaan Allah sebelum kita meninggal dunia. Seperti Abraham yang sebelum meninggal walaupun dia belum menemukan negeri itu, ia sudah menyaksikan indahnya kerajaan Allah, indahnya langit baru, bumi baru, yang karenanya ia meninggalkan Ur Kasdim. Itu dikatakan dalam Ibrani pasal 11, saudaraku. Ya, di dalam ayat yang ke-13, Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saudara, yuk kita paksakan diri kita fokus ke langit baru, bumi baru. Memang tidak mudah karena kita sudah terbiasa, terpancang, terpaku, terikat dengan keindahan yang ada di sekitar kita, dengan segala kesibukan dan keasikannya. Tetapi melalui doa bersama ini, melalui suara kebenaran, saya mengajak semua kita mengarahkan diri sepenuhnya. Mengarahkan diri sepenuh ke kerajaan Allah. Ayo. Sebelum kita kehilangan kesempatan, artinya jangan sampai tidak ada kerinduan terhadap langit baru, bumi baru. Seperti yang sekarang dialami oleh banyak orang yang memiliki banyak kenikmatan hidup, sehingga tidak menginginkan firdaus atau surga lain selain hidupnya di bumi ini. Saudara yang sekarang ini secara materi ya hidup miskin, saudara juga banyak masalah, tertindas, diperlakukan tidak adil dan lain-lain. Jangan saudara menyesali keadaan itu. Keadaan tersebut mengarahkan kita kepada kerajaan Allah. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, saudaraku. Ya Tuhan, aku percaya. Melalui semua ini, ya, Tuhan menuntun kita untuk sempurna. Tuhan mengarahkan kita ke langit baru, bumi baru. Makin kita tertindas, makin kita terjepit, kita makin merindukan kehidupan lain yang lebih baik. Dan kehidupan lain yang lebih baik itu tak lain dan tak bukan hanya kerajaan surga. Saya sudah mengingatkan saudara. Saudara akan membuktikan kebenaran yang saya katakan ketika saudara di ujung maut. Waktu saudara sekarat, baru saudara bisa lengkap mengerti benar apa yang saya katakan ini. Bahwa dahsyat sekali, mengerikan sekali di ambang batas antara kehidupan di bumi dan masuk kekekalan. Tetapi saat yang dahsyat itu menjadi kesukaan dan kebahagiaan. Kalau kita sudah tiap hari menghadap Tuhan, tiap hari berjalan dengan Tuhan, tiap hari kita telah membereskan diri kita di hadapan Allah, sehingga kematian justru kita nantikan. Perjumpaan dengan Allah sebagai satu-satunya yang lebih dari segala yang kita ingini dan rindukan. Oke, saudara, cukup ya. Saya ingatkan hari ini ada acara-acara yang luar biasa khusus ya, Natal, sekolah minggu.
dan nanti Warrior Project ada Natal bersama juga ya. Saudara ikuti ya, setelah usai doa ini saudara bisa melihat flyer atau pengumuman yang ada. Baik, saudara, mari angkat tanganmu. Diberkatilah saudara oleh Elohim Yahweh Allah Bapa di surga. Diberkatilah saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa besok kita akan perjamuan kudus jam 11 pagi besok. Tuhan berkati.